Kembali lagi di channel Rumah Kebun Organik bersama saya Julianto Samosir. Sahabat, hari ini kita akan belajar bagaimana cara membuat pupuk urea sendiri di rumah. Nah, seperti apa caranya? Simak dalam video ini. Bahan-bahan yang kita perlukan dalam pembuatan urea skala rumah tangga itu adalah ini, ada daun bayam. Bayam ini yang saya sudah panen sebelumnya ya. Ini bayam lokal karena sudah terlalu tinggi dan mempengaruhi tanaman yang ada di bawah karena tinggi sekali ya. Dan ini juga kita sudah panen beberapa kali dan tidak habis-habis. Jadi ini akan saya gunakan. Nah, kalau tidak ada daun bayam, bisa menggunakan daun apa saja yang penting berwarna hijau. Dan yang paling direkomendasikan itu adalah daun lamtoro, daun gamal, atau juga bisa menggunakan daun kelor. Karena apa? Karena kandungan nitrogen yang ada di dalamnya itu cukup tinggi ya. Tapi karena saya mau memanfaatkan ya yang ada di pekarangan ini daripada mengganggu tanaman yang lain, jadi saya menggunakan bayam ya. Jangan khawatir karena di tempat ini atau di kebun ini tidak ditanam pun nanti akan tumbuh sendiri nanti bayam ini. Ya, kita mau ganti jenis tanaman yang lain. Ada juga E4 ya, E4 pertanian, efektif mikroorganisme, dan juga molase atau tes tebu. Nanti kalau tidak ada bisa menggunakan gula merah ataupun gula putih. Nah, cara pembuatannya cukup mudah sekali. Yang pertama kita akan haluskan daun bayam ini ya. Jadi caranya bisa ditumbuk, bisa dicacah sampai halus, tetapi sangat direkomendasikan itu untuk di blender ya, supaya apa, ekstraknya itu bisa tercampur dengan baik nanti atau kita bisa maksimalkan. Jadi sahabat, saya akan blender ya. Saya menggunakan blender ini tidak apa-apa karena hanya daun bayam yang di blender, sama seperti mau membuat jus ya. Apa mau jus? Ya. Nanti kita bikinnya ada kiwi loh. Kita bisa kasih air sedikit ya. Ini bahan bakunya sekitar 2 kilo. Jadi sampai halus ya. Jadi seperti jus ini. Oke. Sementara kita tampung di sini ya. Jadi akan isi di sini. Setelah semua bahan di blender, jadi sudah halus sekali ya. Sekali lagi, bisa di blender, bisa ditumbuk. Nah, ini sekarang kita campurkan dengan air ya. Jadi saya akan campur sekitar 15 liter air ya. Ini adalah air sumur ya, bukan air PDAM. Kalau tidak ada, bisa menggunakan air cucian beras atau air hujan. Air kelapa juga boleh, lebih bagus lagi. Ini kebetulan saya tadi air cucian berasnya sudah digunakan untuk menyiram. Berikutnya saya akan campur dengan
E4 ya, pertanian efektif mikroorganisme sekitar 10 tutup botol ya. Selanjutnya saya akan campurkan juga molase. Kalau tidak ada molase bisa menggunakan gula pasir atau gula merah sekitar 8 sendok makan. Kalau ini saya akan gunakan sekitar 6 tutup ya. 6 tutup botol ya. Jadi ini saya perkirakan. Ini tujuannya sebagai aktivator untuk mikroorganisme atau makanan untuk E4 nya ya. Jadi ini kita campur ya. Kita campur dulu semuanya. Selanjutnya semua bahannya akan saya isi dalam wadah jerigen yang sebelumnya saya gunakan juga untuk membuat pupuk organik cair yang dari bonggol pisang ya. Jadi ini akan langsung saya isi di sini. Wadahnya bisa menggunakan ember, bisa menggunakan jerigen seperti ini ya. Setelah semua bahan bakunya kita masukkan ke dalam jerigen, sekali lagi bisa menggunakan wadah apa saja. Selanjutnya, ya karena ini jerigen bekas, ya ini sudah 3 kali atau 4 kali saya buat sebagai tempat POC. Nah ini yang kelima, ini ada yang bocor, saya tambal. Nah supaya kita tidak membuka setiap 1 hari sekali tutupnya, karena akan ada proses fermentasi selama 14 hari. Jadi seperti biasa yang sudah mengikuti channel ini, kita akan buatkan pendinginnya atau jalur pembuangannya ya dari proses gas yang dihasilkan dari proses fermentasi. Jadi dibuat di lubang di bagian tutup botolnya ya atau tutup jerigennya. Selanjutnya yang sama juga di bagian pembuangannya atau botol mineralnya ya. Jadi ini bagian tutup atasnya, nanti selangnya ini yang ada di dalam sini. Jadi ini sudah terlihat ada di dalam airnya, dan selang yang ada di sini di dalam pupuknya ini yang akan menggantung ya. Jadi seperti ini ya. Dia tidak menyentuh bagian pupuknya ya. Jadi selanjutnya supaya lebih kerat ya, kita akan tutup dengan lakban selama 14 hari. Jadi nanti kita akan tunggu selama 14 hari. Setelah 14 hari baru bisa kita gunakan, dan kita akan menggunakannya dengan perbandingan bisa 1:10 sampai 1:15. Satu bagian dari pupuk organik cair ini dicampur dengan
10 air atau 15 air ya. Jadi karena ini masih menunggu 14 hari, saya punya yang sudah jadi sebelumnya atau pernah buat sebelumnya ya. Jadi saya punya banyak pupuk organik di sini. Jadi saya akan menggunakan ini untuk mencontohkan bagaimana cara penggunaannya ya. Jadi saya akan ambil satu contohnya, dan saya akan campur dengan 10 bagian air ya. Dan kita akan aplikasikan sekitar 200 mili ya, sampai 250 mili setiap tanamannya atau setiap pohonnya. Interval pemakaiannya itu sekitar 1 sampai 2 minggu sekali, tergantung kebutuhan ya. Jadi POC ini sendiri baik sekali digunakan pada tanaman yang masuk pada fase vegetatif ya, atau fase di mana tanaman sedang bertumbuh. Contohnya adalah tanaman kali ini ya, yang kita mau adalah daunnya. Jadi nitrogen itu fungsinya adalah untuk menghasilkan hijau daun yang bagus ya. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat dan kita bisa membuat pupuk urea sendiri di rumah ya, atau pengganti urea untuk menumbuhkan sayuran di pekarangan kita. Jangan ragu dengan organik karena pengalaman saya tidak kalah dengan yang menggunakan sintetis atau kimia. Saya Julianto Samosir, channel Rumah Kebun Organik. Sampai ketemu di video-video inspirasi berikutnya. Bye-bye. Selamat mencoba. Jangan lupa untuk menanam, kita rawat, panen, nikmati, dan bahagia.